Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah bahan pangan kompak mengalami kenaikan harga. Setelah harga beras yang sempat naik, sejumlah harga komoditas pangan lain juga ikut naik. Di antaranya daging dan telur ayam, bawang merah, gula, hingga cabai rawit. Masyarakat mengeluhkan karena kini semakin sulit menjangkau harga kebutuhan pokok akibat daya beli semakin berkurang. Dan laporan khas Vloganza pekan ini membahas lonjakan harga sembako yang kini semakin tak terjangkau. Bersama Giselle Yanurrahman dan juru kamera Dede Rudi dan Dipo Andi Muharom. Dalam beberapa bulan terakhir, harga kebutuhan pokok khususnya bahan pangan terus merayap naik. Kondisi ini terjadi di tengah kondisi perubahan iklim yang ditandai dengan kemarau panjang, El Nino, serta situasi geopolitik dunia yang juga memanas. Sejumlah komoditas bahan pangan yang merupakan kebutuhan masyarakat bergantian mengalami kenaikan harga. Apa saja? Mari kita cari tahu. Kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan ini bervariasi. Selain faktor supply and demand, terdapat beberapa faktor lain seperti kondisi cuaca, nilai tukar rupiah, hingga situasi perekonomian dunia saat ini. Bahan pangan yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, gula, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan cabai rawit. Dari beberapa bahan pangan ini, komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah cabai rawit yang harganya di sejumlah daerah mencapai Rp100.000 per kilogram. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, beberapa komoditas bahan pangan tersebut mengalami kenaikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Harga gula naik di 338 kabupaten atau kota, harga beras naik 283 kabupaten atau kota, sementara untuk harga cabai rawit naik di 259 kabupaten atau kota. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Juan selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dari Kadin. Halo Bapak. Hai. Bapak, izin tanya ya Pak ya. Ya. Saat ini kan kenaikan harga sembako semakin tinggi dan masih terus terjadi. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi penyebab kenaikan harga ini? Kalau bicara harga, mungkin dalam situasi ekonomi seperti ini, pemerintah sudah harus berpikir adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya pemerintah harus membuka data-data kekurangan dari komoditas utama yang harus dikonsumsi. Karena kalau tidak, semua berspekulasi. Oh, nanti harga naik, mereka menyimpan barang. Dan itu akan memberikan kenaikan harga. Apa langkah yang sudah dilakukan Kadin bersama pemerintah untuk menekan kenaikan harga ini, Pak? Kita untuk menekan harga itu sulit. Tapi peranan Kadin adalah memberikan informasi kepada pemerintah bahwa ini harus dibuka. Contoh, ya kan, kita mau kebutuhan konsumsi beras. Itu berapa besar kebutuhan konsumsi beras? Ternyata beras ini agak kurang karena adanya El Nino, adanya negara-negara yang tidak mau mengekspor, dan mestinya udah dibuka saja dari awal, peranan swasta boleh ikut melakukan importasi. Tapi dikendalikan oleh pemerintah mengenai harga dan sumber. Nah, ini selama ini udah nggak bisa kalau beras. Nah, di komoditas yang lain, contoh daging. Daging kita mengambil itu hanya dari negara tertentu untuk hanya 1-2 pengusaha. Nah, itu juga nggak terbuka. Nah, ini yang kita harus buka. Sehingga peranan pengusaha dalam mengendalikan harga ini menjadi sesuatu yang bisa mengendalikan pada harga jual pada saat-saat tertentu. Apakah operasi pasar itu bisa berpengaruh, Pak? Operasi pasar tergantung komoditasnya, tapi umumnya komoditas di operasi pasar apabila penyebarannya tidak merata.
Kalau penyebaran tidak merata, barang datang terlambat disebabkan oleh pengiriman, logistik, sehingga pemerintah memaksakan untuk Bulog, untuk pangan turun tangan melalui operasi pasar. Atau perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab menjalankan ini, dia bertanggung jawab untuk melakukan operasi pasar. Dan peranan pemerintah dengan swasta melalui Kadin itu yang menjadi utama di dalam pengendalian harga. Budaya bisnisnya harus dirubah. Pemerintah harus terbuka. Kalau pemerintah ada merencanakan sesuatu menjelang Lebaran, itu harus jauh-jauh waktu direncanakan. Dan itu biasanya rapat koordinasi. Dan rapat koordinasi ini udah jarang melibatkan swasta. Jarang melibatkan pengusaha. Sehingga pertemuan-pertemuan yang semakin tidak terbuka ini menyebabkan suplainya dari negara mana-mana ini tidak disiapkan dari awal. Ini yang menyebabkan situasi pengendaliannya agak panik. Kenaikan harga pangan akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Kondisi ini tentunya akan semakin memberatkan masyarakat. Gimana nih Bu tanggapan kenaikan harga sembako yang saat ini semakin tinggi? Udah biasa nih, jadi orang udah nggak kaget lagi. Nah Ibu sebagai penjual apa nih Bu biasanya yang paling tinggi harganya gitu? Sekarang mah cabai, Berapa Bu? kata orang 90, aku sampai nggak beli harga cabai 90 itu sekilo. Udah nggak beli berapa lama Bu cabai? Udah 3 hari. Tapi Ibu setuju nggak Bu dengan adanya operasi pasar kalau misalnya nanti dilakukan? Kalau aku sih sebagai orang pedagang nggak setuju, soalnya ntar di barang-barang kita tambah nggak laku kalau didatengin barang yang agak murah gitu kan. Orang malah yang ngerebutnya ntar ke orang yang operasi pasar yang itu, soalnya akan harga turun. Dia orang meselan telur di harga, saya jual 26, dia meselan 24. Tuh orang nggak tahu itu timbangan kurang apa timbangannya itu cukup kan orang nggak tahu. Yang penting harga turun gitu aja, orang yang dilihat orang gitu. Harapan kedepannya Bu terhadap pemerintah apa nih Bu? Ya mudah-mudahan aja kalau saya sini yang terbaik aja. Yang penting uang kita, ini sekarang ini kan pahit uang ya. Ceritanya orang Indonesia ini sekarang lagi miskin lah, nggak ada uang. Meskipun orang mau pingin apa, mau beli itu orang nggak tercapai sekarang ini. Meskipun barang murah, soalnya uang lagi kurang ya. Mudah-mudahan uang ini aku yang banyak ntar biar masyarakat Indonesia ini biar semangat mau ngapain gitu ya, biar ada uang gitu. Nah sebenarnya apa sih Pak yang salah dari mekanisme distribusi dan juga perdagangan di Indonesia? Sebetulnya kenaikan harga kebutuhan pokok itu ketika waktu menjelang Lebaran atau menjelang hari raya keagamaan misalkan, itu sesuatu yang wajar. Justru itu menunjukkan bahwa ada mekanisme atau ada sirkulasi ekonomi masyarakat yang sedang bergerak atau bertumbuh. Tetapi permasalahannya ketika tidak dalam timing yang pas seperti saat ini kemudian ada kenaikan harga, itu menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan yang pertama adalah apakah sistem distribusinya yang salah atau karena ada kegagalan dalam panen, kegagalan dalam sistem pengadaan bahan pangan tersebut. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah kita itu sangat birokratif. Ketika mendistribusikan barang dari petani sampai ke end user atau konsumen, itu melewati beberapa tahap. Udah masuk ke tengkulak dulu, ke pelaku usaha yang besar, kemudian sampai ke retail, sampai ke pedagang di kelontong. Jadi distribusinya sangat banyak dan itu pasti akan berpengaruh pada harga yang ditebus oleh konsumen. Oke, kemudian sebenarnya operasi pasar itu berpengaruh nggak sih Pak terhadap mengatasi kenaikan harga? Ini kan cara pemerintah yang selalu instan mengatasi permasalahan. Kenapa? Ketika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok ataupun harga-harga mahal, salah satu hal yang selalu dilakukan oleh pemerintah adalah operasi pasar. Bukan hal yang salah sebetulnya, tetapi ada yang perlu dibenahi, yaitu sasaran dari operasi pasar tersebut. Sejauh ini pemerintah selalu mengindikasikan bahwa operasi pasar itu
parameternya adalah berapa barang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan ketika ada kelangkaan beras misalkan, itu parameter dari pemerintah itu berapa ton beras yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, berarti kemudian apa nih Pak langkah konkretnya yang harus dilakukan pemerintah ke depannya? Ya, pertama operasi pasar boleh dilakukan, tetapi dengan catatan tadi pemerintah harus punya database yang kuat, siapa sih sebetulnya target dari operasi pasar tersebut. Karena kan tidak semua orang, tidak semua masyarakat itu dapat mengakses operasi pasar. Ya artinya kalau masyarakat yang menengah ke atas, oke lah mereka dengan kenaikan harga mungkin tidak akan terdampak signifikan. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang kelas menengah bawah? Nah itulah yang harusnya didata oleh pemerintah, mereka yang harusnya mendapat sasaran operasi pasar. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan konsumen nih Pak, kalau saran mungkin dari pihak YLKI sendiri? Dengan kenaikan harga semacam ini, YLKI selalu menyampaikan bahwa terutama bagi kelompok menengah ke atas, jangan panik buying. Jangan kemudian melakukan borong barang. Ini justru akan memperparah situasi. Jadi ketika mereka yang berduit kemudian mengambil atau membeli barang-barang yang ini mau langka ini, terus kemudian dibeli secara keseluruhan untuk menimbun barang di rumah, ini sesuatu yang salah. Kenaikan harga komoditas pangan dapat terjadi karena sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Pemerintah harus dapat mengupayakan untuk mengendalikan kenaikan harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat. Diperlukan adanya pengawasan pasokan dan distribusi di dalam negeri sehingga kebutuhan nasional dapat mencukupi. Kondisi ini sangat diperlukan karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Demikian Vloganza kali ini, saya Gisel Yanur Rahma dan juru kamera Dipo Andi Moharom dan Dede Rudi. Sampai jumpa.